Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asep Dadan Suhendar, salah satu dosen prodi manajemen pemasaran Politeknik K3I. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen pemasaran. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka untuk unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu ini dalam bentuk DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu. Interaction akan menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa, dan juga assessment akan menjelaskan bagaimana mengukur kinerja mahasiswa. Sebelum saya menjelaskan mengenai bagaimana DIA, maka saya akan menjelaskan apa itu manajemen pemasaran. Deskripsi mata kuliah manajemen pemasaran kode MK IKK 4030. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan kepada mahasiswa, menjelaskan konsep-konsep pemasaran, mulai dari sistem informasi pemasaran, pasar konsumen dan perilaku pembelian, pasar industri dan perilaku pembeli di pasar industri, bagaimana mensegmentasi, membidik, dan melakukan positioning di pasar guna mendapatkan keunggulan bersaing. Rumpun mata kuliah merupakan mata kuliah institusi, dan bobot SKS itu terdiri dari 4 SKS untuk teori 1 SKS dan praktikum 3 SKS. Itu artinya setiap mahasiswa harus menyediakan waktu 4 kali 50 menit. Dan mata kuliah ini berada di semester 2. Sebelum saya menjelaskan apa yang saya akan deliver dalam mata kuliah ini, maka saya akan menjelaskan bahwa saya dan tim pengajar menyampaikan materi setiap minggunya berdasarkan pada CPL yang diharapkan dari Departemen Manajemen yang kemudian diturunkan menjadi yang disebut CPMK. Untuk CPL yang pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab atas pekerjaan bidang keahliannya secara mandiri. CPL yang ketiga, memiliki kepekaan sosial serta mengamalkan norma dan etika akademik. CPL yang keempat, taat kepada hukum dan aturan yang berlaku. CPL yang kelima, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi seorang marketer. Selanjutnya diturunkan menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang terbagi ke dalam 5 CPMK. CPMK yang pertama, diantaranya mampu menguasai konsep-konsep, prinsip-prinsip, teknik-teknik, proses, dan sistem manajemen. CPMK yang kedua, mampu menguasai landasan filosofis, teori, dan pembentukan keterampilan profesional berdasarkan kompetensi manajerial. CPMK yang ketiga, mampu memahami konsep-konsep dasar manajemen pemasaran. CPMK yang keempat, mampu memahami dasar-dasar dalam pembuatan keputusan. CPMK yang kelima, mampu mengidentifikasi lingkungan pasar serta merancang dan mengelola program bauran pemasaran. Selanjutnya, dari CPMK ini diturunkan menjadi sub CPMK, dan sub CPMK ini terbagi menjadi 2 bagian. 1 sampai 6 itu sub CPMK itu dilakukan sebelum UTS, dan dari sub CPMK ke-7 sampai ke-12 itu dilakukan sebelum UAS.
Selanjutnya, dalam proses delivery yang dituangkan dalam materi pembelajaran, diantaranya yang pertama, identifikasi lingkungan pasar serta bauran pemasaran. Yang kedua, sasaran penetapan harga. Materi pembelajaran yang ketiga, pengaruh periklanan. Yang keempat, analisa lingkungan pasar. Yang kelima, merancang strategi pemasaran, tujuan, dan sasaran. Yang keenam, iklan sebagai alternatif strategi pemasaran. Yang ketujuh, proses periklanan ke dalam bentuk komunikasi bisnis yang efektif. Yang kedelapan, langkah-langkah dalam sosialisasi iklan perusahaan dengan kebutuhan konsumen. Yang kesembilan, membuat keputusan media iklan. Yang kesepuluh, layanan iklan sebagai media promosi. Yang kesebelas, evaluasi media iklan terhadap volume penjualan. Yang kedua belas, promosi penjualan hubungan masyarakat. Selanjutnya, pustaka atau buku bacaan ini terbagi ke dalam dua, ada yang utama dan pendukung. Untuk yang utama, kami mewajibkan kepada mahasiswa untuk membaca bukunya Manajemen Pemasaran, buku ke-1 dan kedua edisi Bahasa Indonesia oleh Philip Kotler dan Prentice Hall, penerbit Erlangga 2009. Yang kedua, modul mata kuliah Marketing Manajemen yang disusun oleh tim dosen Marketing Manajemen. Selanjutnya dalam proses interaction, saya menggunakan Student Center Learning, di mana pendekatan pembelajaran yang kegiatan pembelajaran menempatkan mahasiswa sebagai pusat kegiatan dan berperan aktif mengembangkan kemampuannya untuk berpikir kreatif dan inovatif. Dari SCL ini diturunkan yang pertama menjadi active lecturer, yaitu dosen yang aktif dalam menyampaikan materi dengan pendekatan komunikasi dua arah. Selanjutnya, cooperative learning, yaitu model pembelajaran yang pada kegiatan pembelajarannya dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan, ataupun inquiry. Dan yang ketiga, experience-based learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengalaman langsung dan refleksi terhadap pengalaman tersebut sebagai inti dari proses pembelajaran. Dan untuk menunjang interaction ini, maka saya menggunakan platform pembelajaran, diantaranya yang pertama WhatsApp Group. Selain sebagai alat komunikasi, juga sebagai alat bentuk informasi terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh dosen ataupun feedback dari mahasiswa. Yang kedua, melalui LMS atau SIAKAD LP3I. Mahasiswa bisa mengakses RPS, bisa melihat LKM, bisa melihat tugas mahasiswa ataupun sebagai upload tugas-tugas mahasiswa yang diberikan oleh dosen, serta tempat ruang diskusi. Selanjutnya, selain menggunakan LMS SIAKAD, saya juga menggunakan Google Workspace sebagai platform pembelajaran, mengoptimalkan Google Drive. Selanjutnya, untuk assessment atau metode penilaian kinerja mahasiswa, di sini saya menggunakan 5 bentuk evaluasi. Yang pertama, kehadiran, dari formatif, tugas, UTS, UAS. Demikian 3 aspek yang saya sampaikan dari mata kuliah yang saya ambil, yaitu marketing manajemen, mulai dari delivery, interaction, dan juga assessment. Setelah ini, saya akan menampilkan suatu proses pembelajaran secara real yang telah saya lakukan secara touring di kelas. Kelas tersebut merupakan pertemuan kedua di mana sub CPMK yang ingin dicapai pada pertemuan keempat adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi sasaran penetapan harga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah.
biasa sebelum kita mulai perkuliahan ini, kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik teman-teman, pertemuan kedua ini kita akan membahas sasaran penetapan harga, ya, yang menjadi capaian pembelajaran untuk sasaran penetapan harga ini diantaranya teman-teman mampu mengidentifikasi sasaran penetapan harga, faktor-faktor permintaan dari harga dan pengaruh biaya dari harga. Adapun untuk pembahasan yang pertama, pengertian harga dalam konteks pemasaran. Yang kedua, peran harga dalam bauran pemasaran. Yang ketiga, kepuasan dan proses penetapan harga. Yang keempat, metode praktis penetapan harga. Dan yang terakhir, menganalisis strategi harga untuk mencapai sasaran. Serta di sesi kedua, nanti kita akan praktikum kelompok. Nah, sebelum membahas lebih lanjut terkait penetapan harga, Bapak ajak flashback dulu ke pertemuan pertama di minggu kemarin tentang produk. Kira-kira ada yang tahu definisi dari produk? Halo, gimana? Produk adalah sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk dibeli dan juga dimanfaatkan oleh konsumen. Bagus ya. Terus ada juga terkait tahapan pengembangan produk. Kira-kira ada yang tahu? Asep, bisa bantu dong? Boleh. Apa sih? Yang pertama menciptakan ide atau gagasan. Yang kedua penyaringan ide atau gagasan. Yang ketiga pengujian konsep. Dan yang keempat adalah pengembangan proses pemasaran. Oke, ada 8 ya. Asep barusan sudah menyebutkan. Ada yang mau bantu? Apa? Analisis bisnis, pengembangan produk, uji pemasaran, dan komersialisasi. Oke, bagus ya, sudah paham semua. Oke ya, kita sudah persiapkan dulu terkait produk atau pertemuan di sesi pertama. Nah, sebelum lanjut ke pertemuan Anda, saya mau sapa dulu dari teman-temannya. Ada yang ingin hadir? Wahyu hadir. Ivan. Iya. Anda ya, oke. Biar tertib ya, Bapak mau absen dulu melalui LMS atau CHK dengan ini. Andini Sundari Pramashila. Oke, Asep Saifullah. Hadir. Astri Salwa Bujati. Oke. Aulia Rahmi. Selanjutnya untuk harga. Harga kira-kira apa yang tersirat di teman-teman? Harga dari barang. Itu harga apa? Menurut apa? Jumlah kali yang harus dibeli konsumen, jadi memiliki keuntungan sebuah produk atau jasa. Oke, jadi harga yang dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan nilai pemanfaat ya. Nah, kita akan lihat. Harga merupakan salah satu variabel bauran pemasaran selain produk, distribusi, promosi yang juga memiliki peran sangat penting bagi seorang pemasar untuk menjangkau target pasar sasaran alias pembeli. Nah, kalau dari persepsi konsumen, harga adalah ongkos atau Pengorbanan, sedangkan bagi produsen harga adalah pendapatan dan keuntungan. sumber utama laba atau keuntungan. Jadi dua persepsi yang berbeda sebagai konsumen dan sebagai produsen. Paham ya? Terus kalau dari para ahli bahwa harga itu merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan untuk sebuah produk atau jasa atau sejumlah nilai yang ditetapkan oleh konsumen untuk memperoleh manfaat atau kepemilikan atau penggunaan atas sebuah produk atau jasa atau apapun. Terus kata Andi Ciptono itu harga merupakan satu-satunya unsur pemasaran yang mendatangkan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Itu kata para ahli. Istilah tentang harga bisa dari sini. Bea cukai. Ternyata bea itu harga ya. Organisasinya apa? Pelayanan, kepabeanan. Terus ada tarif.
layanan transportasi. Ada fiskal, layanan keuangan negeri, upah, gaji, retribusi sampai kepada apa ini? Sogokan juga termasuk? Tidak, kan sogokan termasuk kategori perbuatan ilegal ya gitu. Oke, nah sejauh ini terkait harga bisa dipahami saya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam peran harga dalam bangunan pemasaran. Nah, harga memainkan peran penting dalam bangunan pemasaran karena merupakan elemen yang menghasilkan pendapatan dan bisnis. Sementara elemen lainnya seperti produk, distribusi, dan promosi menghasilkan biaya. Penetapan harga yang tepat dapat meningkatkan permintaan produk, menghasilkan keuntungan, dan menentukan persepsi konsumen terhadap kualitas produk. Ya, ada istilah 4 P ya. P yang pertama produk, P yang kedua price, P yang ketiga place, P yang keempat promotion. Nah, dari 4 variabel tersebut, satu-satunya variabel yang mendatangkan keuntungan yaitu adalah harga atau price. Ya, metode praktis penetapan harga sebagai bagian dari manajemen pemasaran. Ini merupakan tadi ya langkah yang kelima. Kan metode penetapan harga itu ada berapa tahap tadi? 8. Nah, bukan pengembangan produk ya. Dan 6 ya. Kita akan bahas lebih lanjut terkait memilih metode penetapan harga. Di sini ada 2 pilihan ya. Ada pendekatan yang berdasarkan biaya, ada berdasarkan pasar. Nah, cost plus pricing. Nah, ini kita akan lihat dulu contohnya. Cost plus pricing atau penetapan harga dengan metode biaya plus adalah salah satu metode penetapan harga yang berbasis pada biaya. Dalam metode ini, harga jual ditentukan dengan menambahkan markup atau margin keuntungan tertentu pada total biaya produksi. Langkah menetapkan harga menggunakan metode cost plus pricing. Yang pertama, menghitung total biaya. Yang kedua, menentukan markup. Yang ketiga, menetapkan harga jual. Ya, jadi berapa total biaya untuk diproduksi HP tadi ya? Oke, ini HP total produksi untuk membuat 1 unit HP ini 1 juta misalnya. Ya, nah dari 1 juta ini menentukan markup itu margin atau tingkat keuntungan yang diharapkannya berapa persen, barulah muncul. Kalau kita lihat contohnya seperti ini, jika biaya produksi suatu produk adalah 100.000 dan perusahaan ingin mendapatkan margin keuntungan 20% atau tadi yang disebut markup pricing, maka tentukan harga jual produk. Harga jual sama dengan biaya produksi tambah markup kali biaya produksi. Tadi kan biaya produksinya berapa? 100.000 ya. Terus markupnya berapa atau marginnya? 20%. Nah, dikali biaya produksi jadi 20.000. Jadi 100.000 tambah 20.000 sama dengan 120.000. Artinya perusahaan menetapkan harga sebesar 120.000 agar mendapatkan margin keuntungan 20%. Itu terkait cost plus pricing. Selanjutnya, ini kelebihan dari cost plus pricing. Kelebihan menurutnya adalah kesederhanaannya karena cukup berdasarkan pada biaya dan persentase keuntungan yang diinginkan. Biasanya dipakai oleh pelaku UMKM ya, karena produknya tidak life cycle produknya tidak terlalu panjang. Jadi kesederhanaan yang penting ada itikat untuk melakukan usaha dan mendapatkan. Yang kedua, namun metode ini kurang memperhatikan faktor eksternal seperti harga pesaing atau permintaan pasar. Nah, yang kedua ada target return pricing. Luar biasa ya, sangat panjang. Kira-kira kalau jadi kan yang mudah ya, sekarang ya lebih mudah ya, kita bicara lebih mudah ya. Jadi intinya ROI-nya berapa? 28%. Nah, di sini diketahui kapasitas pabrik 100 unit, kapasitas yang diharapkan dapat dicapai 70%. Maka perusahaan harus memperkirakan bahwa permintaannya paling sedikit sebesar 70.000 unit. Ya. Nah, ini kemudian tahap selanjutnya adalah menambahkan margin keuntungan pada biaya tersebut sehingga pengembalian investasi akan menjadi
dapat dicapai jika diketahui yang pertama pengembalian sesudah pajak 14% yang diharapkan ya. Terus yang kedua investasinya 250 juta ini untuk persediaan dan fasilitas investasi ya. Yang ketiga pajaknya 50%. Dan yang keempat jumlah unit yang akan dijualnya 70 unit. Nah, maka untuk menentukan harga jual pemasar harus menentukan dulu jumlah labanya 50% kena pajak dan sebagian lainnya untuk investasi dengan perhitungan sebagai berikut. Pengembalian investasi sama dengan 14% kali 250 juta sama dengan 35 juta. Bagian laba yang dikenakan pajak dan yang dipakai untuk menutup investasi 100 dibagi 50 sama dikali 35 juta sama dengan 70 juta. Terus yang ketiga biaya total sama dengan 70.000 unit kali 3.214 sama dengan 224 juta 990. Yang keempat, penghasilan total itu adalah 70 juta atau bagian laba yang dikenakan pajak ditambah 224 juta biaya total sama dengan 224 juta 990. Jadi harga jual per unitnya minimal 294 juta dibagi 70.000 harga jual per unit itu 214. Nah, di sini bisa dilihat jika pesaing menetapkan harga untuk produk yang sejenis sebesar 5.214, maka perusahaan dapat mengikutinya. Kemudian sekarang berapakah pengembalian investasinya? Untuk menghitung tingkat pengembalian investasi tersebut, pemasar dapat menggunakan prosedur sebagai berikut. Kan tadi sudah dihitung ya, bahwa harga ini ketika sudah dihitung harganya 4.214, tetapi pesaing memberikan harga 5.214, jadi lebih 1.000 ya. Pertanyaannya, untuk menghitung tingkat pengembalian investasi tersebut, pemasar dapat menggunakan prosedur berikut atau target return pricing. Penghasilan total itu kan 70.000, tadi kan 70.000 ya ini, ya kapasitas produksi ini. Ya, terus 70.000 unit kali 512, 5.214 ini kan sama dengan 364 juta. Terus biaya total 70.000 unit kali 3.214, 224, karena 3.214 ini adalah biaya untuk labanya itu adalah 139 juta saja ya. Lalu dipotong pajaknya luar biasa 50% kali 139 juta berarti setengahnya. Pengembalian pada investasi sebesar 69 juta 800. Jadi dengan diterapkannya harga jual untuk produk X sebesar 5.214 ini ya, maka pengembalian investasinya adalah sebesar 69.860.000 jika dinyatakan dalam persentase tingkat pengembalian investasi atau ROI 69 juta yang dibagi 250 juta karena investasinya berapa tadi? Yang ini 250 juta untuk persediaan dan sempat ya. Berarti berapa persen ROI-nya? 28%. Itu kalau menggunakan pendekatan target return pricing. Sederhana dan bisa dipahami ya? Bisa. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi praktikum kelompok. Ya. Di sini kan ada kelompok bisnis ya, kelompok bisnis yang sudah dibentuk. Dalam satu kelompok ini ada 4 orang. Ya. Nah, dari 4 orang ini, dari 4 orang atau kelompok bisnis ini akan diberikan tugas seperti ini.
Buat metode penetapan harga dari produk atau jasa bisnis kelompoknya masing-masing. Yang pertama, ini studi kasus dari penerapan penetapan harga di perusahaan yang dijadikan rujukan penetapan harga. Jadi kalian cari perusahaan yang menggunakan pendekatan penetapan harga apa? Tadi yang disebutkan ya. Nah, itu yang dijadikan barometer untuk bisa dimasukkan kepada poin yang kedua. Memutuskan penetapan harga masing-masing kelompok bisnis. Berarti saya akan menggunakan penetapan harga yang ini sesuai dengan yang dari informasi studi kasus ini. Terus yang ketiga, nanti dipresentasikan ya di kelas ini, di forum ini, agar satu sama lainnya bisa saling memberikan masukan atau feedback. Nah, yang ketiga, yang keempat ada keaktifan dalam diskusi koordinasi, dan semua kegiatan ini ada bobot-bobot penilaiannya. Ya. Poin yang pertama 30%, poin yang kedua 30%, poin yang ketiga 30%, dan keaktifan dalam diskusi baik memberikan feedback atau memberikan resume dari kelompoknya itu akan memberikan nilai sebanyak 10%. Bisa dipahami terkait praktikum kelompok ini? Bisa. Oke, kalau bisa kita akan membagi kelompok dan membagi kursi-kursi ini. Ya. Sebelum masuk ke sesi 2 praktikum kelompok, kira-kira ada yang mau bertanya? Cukup. Oke, teman-teman, hari ini kita sudah menyelesaikan pertemuan kedua materi sasaran penerapan harga termasuk dari praktikum. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil kelompok masing-masing. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan dan kita diskusikan membawa pemahaman lebih terkait penetapan harga ini. Selanjutnya kita akan ketemu lagi di pertemuan ketiga. Materinya tentang, ada yang tahu? Apa? Pengaruh periklanan. Bagus ya. Nah, di pertemuan ketiga nanti kita akan ketemu dengan topik pengaruh periklanan. Maka dari itu saya meminta teman-teman untuk membaca modul ya dari yang disediakan di LMS atau Siakat yang bisa teman-teman download ya, dan juga pengelolaan tugasnya melalui Google Workspace atau Google Drive dengan link yang saya informasikan di WhatsApp group ya. Sekali lagi terima kasih untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian PDD UPKTPT atau pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen 2025. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.